Halo, Assalamualaikum. Jadi kali ini kita akan bahas tentang change evaluation. Change evaluation merupakan subproses dari service transition yang merupakan proses untuk menilai dan mengevaluasi perubahan layanan, baik dalam bentuk new services maupun modified services. Change evaluation merupakan peran tanggung jawab dari seorang change manager dan output dari proses ini ialah change evaluation report. Ada 4 bahasan pokok dalam proses ini. Yang pertama ialah change evaluation prior to planning, merupakan proses evaluasi sebelum perencanaan perubahan. Lalu yang kedua ada change evaluation prior to realization, merupakan proses evaluasi sebelum melakukan realisasi perubahan. Yang ketiga ada change evaluation prior to deployment, merupakan proses evaluasi sebelum kita menerapkan sebuah perubahan. Dan yang keempat, yang terakhir ada change evaluation after deployment, merupakan proses evaluasi setelah perubahan tersebut diterapkan. Namun pada kali ini simulasi hanya akan berfokus pada change evaluation after deployment pada PT Hindo atau biasa kita kenal dengan PT H&M Indonesia yang merupakan perusahaan fashion retail. Yang pertama yaitu penjelasan case perubahan pada H&M Indonesia. PT Hindo atau dikenal dengan H&M Indonesia merupakan sebuah perusahaan fashion retail yang baru saja mengimplementasikan tren home leisure wear. H&M ini mulai membesut kampanye At Home with H&M pada perusahaannya. Dengan kampanye ini mereka mempromosikan produk fashion pajama dan loose style, yang dimana hal ini akan merubah beberapa konsep hingga struktur perusahaan dalam pengembangan produk. Hal ini pastinya akan sangat berdampak terhadap proses bisnis, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap beberapa hal yang mencakup perubahan tersebut. Baiklah, selanjutnya adalah penyusunan KPI. Sebelum suatu perubahan benar-benar diimplementasikan, kami membuat indikator pengukuran kinerja atau dikenal sebagai Key Performance Indicator atau KPI. KPI berguna untuk mengevaluasi keadaan pasca implementasi agar sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dan sebagai pedoman untuk meminimalisir risiko. Berikut adalah contoh KPI yang ada pada H&M Indonesia. Jadi kita menentukan objektif apa saja yang akan diukur dan apa yang ditingkatkan. Ini adalah persentase yang akan dijumlahkan menjadi 100 dari objektif-objektif yang telah ditentukan. Dan nantinya akan diset target untuk seberapa besar peningkatannya pada satuan waktu tertentu. Dan selanjutnya akan diukur bagaimana hasil akhirnya pada tahapan selanjutnya. Setelah dilakukannya penjelasan tentang terjadinya perubahan serta penyusunan KPI pada perusahaan H&M yang sudah dijelaskan sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang change evaluation after deployment, yaitu perubahan yang terjadi setelah diimplementasikannya oleh H&M Indonesia dan telah berjalan selama 1 bulan. Dilakukan penilaian KPI yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga dapat dilihat penilaian dari respon para customer H&M. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini. Nah, di sini adalah realisasi selama 1 bulan oleh perusahaan H&M Indonesia. Nah, di sini adalah skor dari para customer yang sudah dilihat dari realisasi akhir 1 bulan. Karena itu, berdasarkan data Key Performance Indicator yang sudah dijelaskan tadi, bahwa skor akhir melebihi harapan pada penilaian tahap penyusunan KPI, sehingga perubahan ini dapat dilanjutkan hingga terjadinya perubahan atau ingin kembali pengevaluasian Key Performance Indicator di perusahaan H&M Indonesia. Terima kasih.